Nah, ini menarik ya. Kalau dia melakukan itu atas inisiatif sendiri, jelas menyalahi aturan. Karena pertama tidak diminta, kedua tidak diperintah. Tidak diperintah oleh Panglima TNI, tidak diminta oleh Gubernur DKI yang memang memiliki wilayah teritorial itu. Pertanyaannya adalah, apakah seberani itu seorang Dudung Abdul Rahman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya sedang di luar, tapi walaupun di luar kita tetap bisa take video. Dan ini ada pernyataan Dudung luar biasa ya, Maijen Dudung Abdul Rahman yang viral ya sejak Jumat yang lalu. Nah, ini dari tagar.id, Pangdam Jaya ralat ucapannya, ancam bubarkan FPI. Nanti kita buat thumbnailnya ya, judulnya Dudung ganti Senandung soal pembubaran FPI ya. Kita bacakan ya. Jakarta, Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman mengklarifikasi pernyataannya soal ancaman pembubaran Front Pembela Islam FPI. Bukan lantas dirinya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan itu. Menurut Dudung, upaya pembubaran organisasi masyarakat ormas tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. Kan saya sampaikan kalau perlu kalau perlu bubarkan, kan begitu kan FPI itu, kata Dudung kepada wartawan di Makodam Jaya Jakarta Senin 23 November 2020. Dudung menerangkan ucapannya kala itu hanya menyampaikan penilaian pribadinya, bukan berarti hal tersebut lantas akan langsung dilakukan oleh institusinya. Diberitakan sebelumnya, Dudung disebut akan membubarkan FPI. Ucapan itu kemudian menjadi pro kontra lantaran dinilai sudah terlalu jauh dari fungsi dan kewenangan institusi TNI. Kalau Pangdam TNI tidak bisa membubarkan, itu harus pemerintah kan? Saya katakan kalau perlu, kan begitu. Bukan kita yang membubarkan, tidak ada kewenangan TNI, kata Dudung. Luar biasa ya. Sebelumnya Dudung mengeluarkan pernyataan bahwa FPI acapkali merasa paling benar sehingga menyalahi aturan hukum. Ia mencontohkan kasus pemasangan baliho yang tidak mematuhi aturan Pemprov DKI Jakarta. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu FPI bubarkan saja itu, bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari, kata Dudung saat ditemui di Monumen Nasional Jakarta Jumat 20 November 2020. Ini 20 November ini hari kelahiran Joe Biden ya. Sementara hari kelahiran Dudung Abdul Rahman sendiri tanggal 19 November ya. Jadi 19 November Dudung Abdul Rahman, 20 November Joe Biden. Sementara itu, Markas Besar TNI menegaskan tak ada komando kepada Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdul Rahman untuk menurunkan baliho-baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab di wilayah teritorial tersebut. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Ahmad Riyad mengatakan, Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto memang merestui langkah Dudung, namun tidak memberikan perintah. Wah, ini main wilayah abu-abu ya. Memang tanggung jawab untuk menurunkan itu berada di Pangdam Jaya, dan tentunya Panglima TNI mendukung dalam arti kata memang Panglima TNI tidak perlu mengeluarkan perintah, kata Riyad kepada wartawan di Makodam Jaya Cawang, Jakarta Timur Senin 23 November 2020. Ya, itu Sobat RH sekalian ya. Ada beberapa paradoks ya dari pernyataan ini. Pertama adalah Kapus Pen tadi mengatakan ini adalah kewenangan Pangdam ya, dan tidak ada perintah
langsung dari Panglima TNI. Oke, kita simpan, tidak ada perintah langsung dari Panglima TNI. Tapi ketika mengatakan bahwa penurunan baliho tersebut adalah kewenangan Pangdam atau kewenangan Kodam, nah itu yang keliru ya. Karena ini terkait dengan pemasangan reklame di wilayah DKI Jakarta, dan kita tahu bahwa DKI Jakarta itu diperintah oleh seorang gubernur, yaitu Gubernur Anies Baswedan. Jadi gubernurlah yang berwenang, berhak untuk mengatur, menertibkan baliho-baliho tersebut, dan dalam proses penertiban biasanya dibantu atau dilakukan oleh Satpol PP ya, Satuan Polisi Pamong Praja. Rasanya belum ada insiden juga ketika ada baliho yang melanggar hukum lalu Satpol PP tidak mampu menurunkan. Saya kira dengan koordinasi dan kerjasama yang baik ya, apalagi komunikasi antara Pemda DKI dan Habib Rizik cukup baik. Terbukti Anies Baswedan mendatangi Habib Rizik ketika Habib Rizik pulang 10 November dan malamnya Gubernur DKI menyambangi. Jadi rasanya tidak ada alasan untuk tidak bisa dikomunikasikan sehingga memerlukan keterlibatan polisi misalnya untuk ikut menertibkan. Karena keterlibatan polisi itu ya diminta oleh Satpol PP atau oleh Pemda DKI. Nah, keterlibatan tentara ya harusnya diminta juga. Tapi kan kita tidak pernah mendengar ada pernyataan dari Gubernur DKI Anies Baswedan yang meminta Pangdam atau Kodam untuk menurunkan baliho-baliho Habib Rizik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau itu bukan perintah Panglima TNI, bukan juga atas permintaan Gubernur DKI, lalu tinggal dua kan? Adakah otoritas lain yang memerintahkan Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman, ataukah Maijen Dudung Abdurrahman independently melakukan tindakan itu atas inisiatif sendiri? Nah, ini menarik ya. Kalau dia melakukan itu atas inisiatif sendiri, jelas menyalahi aturan. Karena pertama tidak diminta, kedua tidak diperintah. Tidak diperintah oleh Panglima TNI, tidak diminta oleh Gubernur DKI yang memang memiliki wilayah teritorial itu. Pertanyaannya adalah, apakah seberani itu seorang Dudung Abdurrahman? Menarik kan? Apakah seberani itu seorang Dudung Abdurrahman untuk bertindak independently? Maka spekulasi yang muncul adalah sama seperti kendaraan taktis Koopsus yang melintas di Petamburan, markas FPI, itu semua paling tidak atas restu atau atas perintah istana. Motifnya apa? Ya, kita tahu ini kan soal politik. Mungkin politik jangka pendek, mungkin politik jangka menengah, mungkin politik jangka panjang. Kalau kita mau frankly speaking, ya dalam jangka pendek kita tahu bahwa kedatangan Habib Rizik luar biasa membawa pengaruh ya. Dan ini kalau dibiarkan dikhawatirkan membesar tentunya. Jangka menengah 2024 ada pemilihan presiden ya. Dan kalau kita bicara tentang hegemoni politik kelompok kanan kiri di Indonesia, ya tentu kepentingannya adalah mempertahankan hegemoni tengah kiri itu ya. Sementara kita tahu Habib Rizik dan lain-lain ya, beberapa partai, beberapa nama itu berada di tengah kanan ya. Saya dari sini kanannya gini ya. Tengah kanan ya, tengah kiri. Nah, itu jangka menengah. Jangka panjangnya adalah ya hegemoni politik jangka panjang terus-menerus terpelihara agar ya kelompok ini yang kemudian terus-menerus memerintah dan berkuasa. Apakah itu ya sah saja dalam politik? Walaupun kadang-kadang kita mengatakan, wah tidak, kita sebagai bangsa bersatu dan lain sebagainya. Memang persatuan itu dibutuhkan dan itu adalah sila ketiga Pancasila. Tapi jangan lupa bahwa politik sehari-hari itu ada persaingan. Ya, siapa mendapatkan apa, who gets what, dengan cara bagaimana ya. Itu salah satu definisi politik. Jadi siapa mendapatkan apa dengan cara bagaimana. Itu untuk soal penurunan baliho yang menurut saya pasti Maijen Dudung tidak bekerja sendiri,
tidak berinisiatif secara independen. Tapi oke lah, memang tidak ada pernyataan apa-apa ya. Nah, tetapi yang menarik adalah ketika Maijen Dudung memperbaiki pernyataannya soal membubarkan FPI. Ya, ini menurut saya kita patut hargai ya. Kalau statement itu keliru, tapi sebenarnya bukan keliru, dia bilang, dia meluruskan. Artinya yang keliru adalah yang menanggapi ya, yang menanggapi, yang membuat berita dan lain sebagainya. Dia mengatakan, ya tentu kami tahu itu bukan kewenangan kami, tapi kewenangan pemerintah. Tapi pernyataannya itu yang sebenarnya tidak pada tempatnya. Jadi walaupun katakanlah Pangdam kesal dengan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat misalnya, ya tetap saja dia tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa ditafsirkan melakukan intervensi dalam wilayah politik sipil. Karena dalam video terdahulu saya mengatakan berbahaya sekali mengundang TNI militer dalam politik sipil. Karena senjata dan demokrasi tidak bisa disatukan. Tidak mungkin kita berdemokrasi dengan kelompok bersenjata. Bukan karena mereka tidak mengenal hak asasi manusia, mereka tidak mengenal demokrasi, mereka tidak sekolah, tidak. Justru mereka-mereka yang di TNI kenal betul dengan mungkin dengan hak asasi manusia, dengan hukum perang, dengan leadership dan lain sebagainya. Tetapi bernegara itu ada division of labor. Fungsi TNI itu adalah fungsi perang, bukan fungsi berdebat ya, apalagi berdebat dengan masyarakat sipil. Fungsi dia adalah menjaga pertahanan dan keutuhan wilayah Republik Indonesia ini, terutama kalau ada serangan, baik serangan terbuka maupun serangan infiltratif dari pihak-pihak asing. Kalau serangan atau ancaman itu dari dalam negeri, maka yang pertama dikemukakan, yang diajukan adalah polisi. Karena wilayah Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, TNI bisa membantu. Jangan lupa bahwa TNI itu ada dua fungsi kan. Fungsinya adalah yang sifatnya militer, operasi militer, dan operasi selain militer. Jadi, at any time TNI bisa dimintakan bantuan untuk operasi selain militer. Tetapi sekali lagi, bukan untuk berhadapan dengan masyarakat sipil, bukan untuk nimbrung dalam persaingan politik, tapi tetap menjaga koridor negara ini aman dan nyaman ditempati, dan demokrasi yang dipraktekkan oleh pemimpin-pemimpin sipil tidak perlu dicampur tangani, baik oleh TNI maupun pihak kepolisian. Karena kita masing-masing memiliki pekerjaan, memiliki pembagian tugas. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.